3, saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang anak kelas Sympetalae. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan anak kelas Sympetalae? Jadi teman-teman, anak kelas Sympetalae itu mempunyai ciri utama, yaitu adanya bunga dengan hiasan bunga yang lengkap, terdiri atas kelopak dan mahkota dengan daun-daun mahkota yang berdekatan menjadi satu. Anak kelas ini mempunyai 10 bangsa, tapi kami hanya membahas 5 bangsa saja. Apa itu? Simak videonya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ordo Cucurbitaceae yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, batang meraba dan mempunyai alat pembelit atau tensil, atau sulur dahan atau sulur cabang. Kemudian merupakan tanaman poligamus yang mempunyai bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermafrodit. Contoh tanaman yang termasuk ordo ini yaitu ada mentimun, ada oyong, ada labu siam, ada paria, ada melon, ada temaka, dan ada walu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan morfologi dari salah satu tanaman ordo Cucurbitaceae ini, yaitu tanaman labu siam. Tanaman labu siam memiliki daun menyerupai jantung dan bertangkai. Kemudian buah dari labu siam ini mempunyai bentuk seperti buah pir, ya, bertekstur kasar dan berkeriput serta mengandung banyak air. Nah, kemudian memiliki batang yang berwarna hijau dengan bentuk batang yang segitiga. Pada umumnya batang ini mengandung banyak air, teman-teman. Kemudian bentuk dari bunganya ini yaitu seperti lonceng dengan warna bunga kuning yang sangat cerah. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu akan saya paparkan mengenai bangsa Tubiflorae atau terong, yaitu dengan klasifikasi Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum dengan spesies Solanum melongena. Adapun ciri-ciri dari bangsa Tubiflorae yang pertama, ada habitus yaitu berupa terma atau tumbuhan yang memiliki batang lunak, semak atau perdu, dan kadang-kadang ada yang berupa pohon. Lalu yang kedua, batang dan percabangannya. Pohon terong jarang yang berupa tumbuhan berkayu, karena itu ia berupa terma atau batang yang lunak. Lalu yang ketiga yaitu daun atau susunan bentuk pertulangannya. Pohon terong memiliki daun tunggal dan jarang ditemui bentuk daun yang majemuk. Duduknya tersebar atau berhadapan dan tidak memiliki daun penumpu. Yang keempat yaitu bentuk bunga. Bunga pohon terong termasuk sebagai bunga banci atau bunga yang memiliki 2 alat kelamin. Ia memiliki benang sari sebagai kelamin jantan dan juga memiliki putik sebagai alat kelamin betina. Bunga terong yang banyak dijumpai yaitu berbentuk actinomorph atau berbentuk bintang, trompet atau corong, dan juga zygomorph atau simetris cermin, dan kebanyakan berbilang 5. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk buah. Pohon terong memiliki bentuk buah buni, yang artinya buah berdaging yang terbentuk dari bakal buah tunggal, atau kendaga yang artinya memiliki masing-masing ruang yang memecah sehingga bijinya terlempar keluar. Kemudian ada pun contoh dari tumbuhan terong yaitu ada Solanum betaseum atau terong Belanda dan Solanum melongena Ada atau bangsa Tubiflorae atau isi dibahas tentang ciri-ciri ordo Tubiflorae. Yang pertama, batang termasuk ternah, jarang berupa tumbuhan berkayu. Yang kedua, daun tunggal, jarang majemuk, duduknya tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Yang ketiga, buah. Umbi kentang terbentuk dari cabang samping di antara akar-akar. Umbi berfungsi untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Bentuk umbi ada yang bulat, oval agak bulat, dan bulat panjang. Umbi kentang ada yang berwarna kuning, putih, dan merah. Yang keempat, bunga. Merupakan bunga banci, actinomorph atau lebih sering zygomorph dengan kelopak dan mahkota berdekatan, kebanyakan berbilang 5, benang sari dalam satu lingkaran, berhadapan dengan daun-daun kelopak. Dalam bunga yang zygomorph, jumlah benang sari berkurang karena ada reduksi. Bakal buah sebagian beruang 2, kadang-kadang beruang 1. Tiap ruang dengan 1 tembuni, menumpang, jarang setengah tenggelam. Tiap ruang berisi 1 sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Lanjutnya ada contoh spesies yaitu kentang atau Solanum tuberosum. Daunnya terletak berselang-seling pada batang tanaman. Daun berbentuk oval agak bulat dan meruncing, dan bertulang daun menyirip seperti duri ikan. Daun berkerut-kerut dan permukaan bagian bawah daun berbulu.
Umbi kentang terbentuk dari cabang samping di antara akar-akar. Umbi berfungsi untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Batang tanaman kentang berbentuk segi 4 atau segi 5, tergantung pada jenis varietasnya. Batang tanaman memiliki buku-buku, berongga, dan tidak berkayu, namun agak keras bila dipijat. Diameter batang kecil dengan tinggi dapat mencapai 50-120 cm. Batang tumbuh menjalar. Bunga kentang tersusun dalam bentuk karangan bunga yang tumbuh pada ujung batang. Satu karangan memiliki 1-30 bunga, tapi umumnya 7-15 pada tiap karangan bunga. Susunannya ada yang sederhana atau majemuk. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangsa Contortae. Karena semak atau pohon, kayunya sering sekali mempunyai floem intraxillary dengan daun tunggal yang duduk berhadapan atau berkarang, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunganya banci, jarang berkelamin tunggal, actinomorf, berbilang 4-5 dengan daun-daun mahkota yang berlekatan. Benang sari sama banyak dengan tajuk-tajuk mahkota dan berseling dengan tajuk-tajuk tersebut. Bakal buah menumpang, tembuni pada dinding. Ada kalanya terdapat 2 bakal buah yang menjadi satu karena pelekatan tangkai putiknya. Tiap ruang berisi sedikit yang sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan satu integumen. Biji sering bersayap atau berambut dengan endosperm yang terbentuk secara nukleer dan lembaga lurus. Kemudian ada suku Apocynaceae. Ciri-ciri dari suku ini adalah ternak atau tumbuhan berkayu berupa semak, perdu, atau pohon dengan bulu getah yang tidak beruas-ruas, seringkali memanjat, dengan daun tunggal yang duduk berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpu. Bunganya banci, kemudian actinomorf, berbilang 5. Suku Apocynaceae jarang berbilang 4. Kelopak berbagi dalam, daun mahkota berlekatan membentuk bulu yang relatif panjang dengan di atas tajuk-tajuk yang dalam kuncup terpuntir ke suatu arah. Benang sari sebagian berlekatan dengan bulu mahkota, berseling dengan tajuk-tajuk mahkota. Kepala sari, panjang bangun anak panah, dan penghubung ruang seri yang runcing. Contohnya, bunga Alamanda satartissa dan bunga Catharanthus roseus. Baik, saya Arina Marsyanda Zaniarti akan melanjutkan materi mengenai ordo Ligustrales atau Oleales yang memiliki ciri-ciri yang pertama, kebanyakan berupa perdu atau pohon, ada juga yang berupa semak, lalu duduk daunnya berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpu, bunganya bunga banci, dan bunganya berbentuk lonceng. Salah satu contohnya adalah bunga melati atau Jasminum sambac. Bunga melati, bunganya itu adalah bunga majemuk yang berbentuk trompet berwarna putih, dengan batang berwarna coklat yang berbentuk bulat, lalu daunnya berbentuk oval, dan buahnya buah buni yang mengkilap berwarna hitam. Selanjutnya bangsa Solanis dengan ciri-ciri yang pertama, biasanya berupa semak-semak, tumbuhan perdu atau bisa juga pohon, berdaun tunggal atau majemuk, tepi daun berlekuk, bunganya berbentuk trompet, buah berupa buah kotak atau buah buni. Salah satu contohnya adalah tomat atau Solanum lycopersicum dengan batang bulat, menebal pada buku-bukunya, berambut kasar, warnanya hijau keputihan, dengan buah buni berdaging kulit tipis, licin, dan mengkilap. Lalu daunnya daun majemuk menyirip gasal dan daun tidak sempurna, dan bunganya bunga majemuk, bunga sempurna karena terdapat putik dan benang sari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.